Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke video yang terakhir ya. Materi pada video kali ini yaitu negasi pernyataan majemuk. Nah, apa sih negasi dari pernyataan majemuk itu? Tadi kan pernyataan majemuk kita negasikan. Nah, yang pertama itu negasi dari konjungsi. Nah, secara umum negasi pernyataan P dan Q adalah negasi P atau negasi Hi, atau dapat ditulis sebagai seperti ini. Negasi dari P dan Hi ekuivalen dengan negasi P atau negasi Hi. Seperti itu. Sekarang kita lihat dari tabel kebenarannya. Nah, kalian bisa melihat dari tabel kebenarannya yang ada di sini. Nah, hasil pada kedua kolom yang di raster adalah sama, sehingga terbukti bahwa negasi dari P dan Hi ekuivalen dengan negasi P atau negasi Hi. Seperti ini. Kalian bisa lihat dari tabel tersebut ya. Sekarang kita masuk ke contoh dari negasi konjungsi. Yang pertama, semua siswa kelas FPLA berada di dalam kelas dan belajar. Nah, contoh kedua, Nana mengkonsumsi vitamin dan berolahraga setiap hari. Yang ketiga, 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan 5 adalah bilangan prima. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita negasikan. Ada menjadi ada siswa yang tidak berada di dalam kelas atau ada siswa yang tidak belajar seperti ini. Semua berubah menjadi ada dan menjadi negasi menjadi tidak berada di dalam kelas, dan ini berubah menjadi atau. Seperti itu. Ada siswa yang tidak belajar. Yang kedua, negasinya, contoh yang kedua menjadi negasi, Nana tidak mengkonsumsi vitamin atau tidak berolahraga setiap hari. Sama seperti contoh yang pertama, penjelasannya. Yang ketiga, 4 ditambah 1 tidak sama dengan 5 atau 5 bukan bilangan prima. Seperti itu. Sama dengan berubah menjadi tidak sama dengan, dan 5 bukan bilangan prima, menjadi seperti ini. Dan berubah menjadi atau, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke negasi dari disjungsi. Secara umum, negasi pernyataan P atau Hi adalah negasi P dan negasi Hi, atau dapat ditulis sebagai berikut. Seperti ini. Negasi dari P atau Hi ekuivalen dengan negasi P dan negasi Hi. Nah, kalian juga bisa lihat dari tabel kebenarannya seperti ini. Nah, nilai kebenaran pada kedua kolom yang di raster adalah ekuivalen atau setara, sehingga dapat disimpulkan bahwa negasi dari pernyataan P atau Hi adalah negasi P dan negasi Hi, seperti ini. Jadi ini tabel ini ekuivalen. Seperti ini. Nah, berdasarkan pembahasan pada negasi konjungsi dan negasi disjungsi dapat disimpulkan sebagai berikut. Negasi konjungsinya tadi seperti ini. Negasi dari P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, sedangkan negasi disjungsi, negasi dari P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Hi. Nah, kedua aturan ini disebut dengan hukum De Morgan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke negasi disjungsi. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang pertama, hari ini panas atau angin bertiup kencang. Yang kedua, daerah padat penduduk di Jawa adalah Malang atau Kediri. Nah, penyelesaian dari contoh tersebut yang di atas kita negasikan menjadi yang pertama, contoh pertama dulu. Hari ini tidak panas dan angin tidak bertiup kencang. Seperti itu. Hari ini panas menjadi hari ini tidak panas, atau berubah menjadi dan angin bertiup kencang menjadi angin tidak bertiup kencang, seperti itu. Yang kedua,
daerah padat penduduk di Jawa adalah Malang atau Kediri. Nah, negasinya, daerah padat penduduk di Jawa adalah bukan Malang dan bukan Kediri. Malang berubah menjadi bukan Malang atau berubah menjadi dan Kediri berubah menjadi Kediri, bukan Kediri. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke negasi implikasi. Secara umum, negasi pernyataan jika P maka Hi adalah P dan negasi dari Hi atau dapat ditulis sebagai berikut. Negasi dari jika P maka Hi ekuivalen dengan P dan negasi Hi. Atau kalian bisa melihat dari tabel kebenaran berikutnya. Nilai kebenaran pada kedua kolom yang di raster adalah ekuivalen atau setara, sehingga dapat disimpulkan bahwa negasi dari pernyataan jika P maka Hi adalah P dan negasi Hi. Bisa kalian lihat dari tabel ini ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari negasi implikasi. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Nah, yang pertama, ketika sudut segitiga besarnya sama hanya jika segitiga tersebut sama kaki. Nah, yang kedua, jika efisiensi manajemen ditingkatkan, maka keuntungan perusahaan akan naik. Nah, bagaimana negasi dari kedua pernyataan tersebut? Nah, yang pertama, contoh yang pertama dulu. Ketika sudut segitiga besarnya tidak sama dan segitiga tersebut sama kaki. Nah, pernyataan tersebut adalah negasi dari implikasi contoh yang pertama. Nah, yang kedua, efisiensi manajemen ditingkatkan dan keuntungan perusahaan tidak naik. Nah, seperti itu negasi dari implikasi contoh yang kedua. Selanjutnya, negasi biimplikasi. Secara umum, negasi pernyataan P jika hanya jika Hi adalah negasi P jika hanya jika Hi atau P jika hanya jika negasi dari Hi. Ditulis atau bisa ditulis sebagai berikut, seperti ini. Negasi dari P jika hanya jika Hi ekuivalen dengan negasi P jika hanya jika Hi atau negasi dari P jika hanya jika Hi ekuivalen dengan P jika hanya jika negasi Hi. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa melihatnya dari tabel kebenaran berikut ini. Yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh negasi biimplikasi. Nah, yang pertama, ujian dibatalkan jika dan jika hari ini hujan. Yang kedua, suatu negara maju jika hanya jika terletak di benua Eropa. Nah, bagaimana negasi dari contoh kedua biimplikasi di atas? Nah, yang pertama, ujian dibatalkan jika hanya jika hari ini tidak hujan, atau ujian tidak dibatalkan jika hanya jika hari ini hujan. Nah, yang kedua, suatu negara maju jika dan hanya jika tidak terletak di benua Eropa, atau suatu negara tidak maju jika dan hanya jika terletak di benua Eropa. Nah, begitu negasi dari kedua contoh pernyataan biimplikasi tersebut. Kemudian penjelasan materi dari Ibu dari video pertama, video kedua, dan video ketiga. Nah, jika masih ada pertanyaan atau hal yang belum kalian pahami, bisa bertanya kepada Ibu secara pribadi dan Ibu akan komunikasi dengan kalian selanjutnya. Terima kasih sudah mau belajar dengan Ibu. Tetap semangat dan jangan lupa kalian menjaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.